Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bidan Siti Tuman. Kali ini kita akan membahas tentang KBIUD, salah satu jenis alat kontrasepsi yang tanpa hormonal. Gitu. IUD nama lainnya adalah AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Artinya alat kontrasepsi tersebut dimasukkan ke dalam rahim. Nah, jenis-jenisnya ada 4 jenis IUD. 1. Koper T, ya, yang selama ini kita pasang di puskesmas, rumah sakit, kayak gitu. Bentuknya seperti ini ya guys. Bisa kelihatan nggak? Nih. Ini alat KBIUD jenisnya Koper T. Itu ya, seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Ini alatnya, inserternya yang digunakan untuk memasang. Gitu. Yang kedua yaitu Koper 7, tapi untuk di puskesmas tidak menggunakan seperti itu. Kemudian multiloop juga tidak digunakan. Lips loop yang keempat itu digunakan dulu waktu era zaman berapa ya, 70-an mungkin. Sekarang juga sudah tidak keluar lagi. Yang digunakan, sering digunakan adalah ini, Koper T, ya gitu. Ada juga yang Novate. Novate itu hampir sama dengan Koper T, namun ini beda pabrik aja ya. Seperti ini, yang ada tembaganya ada di sisi sebelah sini. Kalau yang Koper T itu ada sisi tembaganya di sebelah sini, sini. Gitu. Lebih banyak tembaganya yang Koper T daripada yang Novate. Novate hanya di sebelah sini aja, batangnya saja. Gitu ya, jenis-jenis IUD. Kemudian kita memasuki cara kerja IUD. IUD memiliki cara kerja yaitu 1. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi karena dihalangi oleh tadi IUD ini. Dihalangi oleh IUD ini sehingga spermanya tidak bisa masuk menembus tuba falopi atau saluran telur. Yang kedua, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. Jadi sebelum ovum mencapai kavum uteri, di sini sudah terhalang oleh IUD. Kemudian mencegah sperma dan ovum bertemu karena jalannya terhalangi oleh IUD ini. Kemudian yang terakhir memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Ya, mencegah kan, karena di dalam uterus ada ininya sehingga tidak bisa implantasi atau menempel. Gitu. Telurnya tidak bisa menempel karena ada IUD-nya. Gitu. Selanjutnya, efek samping kontrasepsi IUD. 1. Spotting atau flek-flek, bercak-bercak darah. Itu. Ini bisa disebabkan munculnya karena stres dan juga kelelahan. Jadi, teman-teman semua, bunda-bunda semua, sebelum memutuskan untuk melepas IUD karena mungkin gangguan spotting, itu juga perlu dipertimbangkan tentang apakah ini penyebabnya adalah stres atau kecapean. Kemudian perubahan siklus menstruasi, ya, bisa berubah siklus menstruasinya karena efek samping dari KBIUD ini. Biasanya mungkin 28 hari sudah baru mens, tapi ini dengan pemasangan IUD bisa lebih pendek atau lebih panjang.
atau mungkin malah lebih pendek, kurang dari 21 hari. Kemudian yang ketiga, efek sampingnya adalah amenorrhea, tidak haid sama sekali. Tapi ini jarang sekali terjadi ya. Kemudian dysmenorrhea. Nah, ini juga sering terjadi. Dysmenorrhea itu adalah sakit ketika haid. Gitu, namanya dysmenorrhea. Ini bisa berkurang dengan dikompres hangat, relaksasi, kemudian juga kalau tidak tahan benar dikasih obat penahan nyeri. Kemudian menorargi, ini juga sering dialami oleh ibu yang memakai alat kontrasepsi IUD. Menorargi itu adalah darah haid yang sangat banyak. Gitu, sehingga kadang membuat akseptornya itu lemes atau berkunang-kunang. Jadi perlunya mengkonsumsi tablet tambah darah pada waktu mens itu sehari 1 kali. Kemudian keputihan. Keputihan juga merupakan efek samping dari IUD. Keputihan. Kemudian perdarahan postseksual. Ketika melaksanakan hubungan intim, bisa juga setelahnya timbul perdarahan. Itu. Selanjutnya, keuntungan dari pemakaian alat kontrasepsi IUD. 1. Segera efektif saat terpasang di rahim. Jadi ketika terpasang, nanti malam sudah bisa langsung tancap. Gitu, langsung bisa efektif. Tidak harus menunggu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, tidak. 2. Tidak memerlukan kunjungan ulang. Maksudnya kunjungan ulang yang rutin ya. Kalau kontrol pertama memang segera dilakukan 1 minggu, kemudian 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun gitu. Kemudian tidak mempengaruhi hubungan seksual ya bagi pria-pria yang menginginkan istrinya tidak pakai KB yang hormonal, ini adalah pilihan yang tepat. Itu. Kemudian tidak memiliki efek samping hormonal. Efek samping hormonal itu seperti pusing, kemudian mual, bahkan sampai muntah, kelebihan berat badan, itu efek samping hormonal. Tapi tidak dialami oleh pasien IUD. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Bagi ibu menyusui sangat efektif sekali untuk memakai Alcon IUD. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah keguguran. Itu dengan catatan tidak ada indikasi infeksi saluran reproduksi. Kemudian membantu mencegah kehamilan di luar kandungan. Selanjutnya tidak ada interaksi dengan obat-obatan karena tidak memakai obat IUD itu. Dapat digunakan hingga menopause. Jadi sampai akhir nanti bisa digunakan IUD ini. Namun untuk jangka waktu memang harus ditentukan sesuai dengan ketentuan menurut pabrik masing-masing ya. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Tuh. Kekurangannya perubahan siklus haid, periode haid lebih lama, perdarahan dan spotting atau bercak darah tadi. Kemudian kadang dirasakan nyeri saat haid. Gitu ya. Itu adalah kerugian dan keuntungan KB IUD. Untuk KB IUD sementara ini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.